Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam mata kuliah Kendali Multivariabel pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penurunan bentuk ruang keadaan fungsi alih. Jadi penurunan state space tapi melalui fungsi alih gitu ya. Nah, bentuk ruang keadaan itu namanya state space ya. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu yang pertama adalah proper atau kasus-kasus umum, dan yang kedua adalah improper atau kasus-kasus khusus. Kita masuk ke proper. Sebelum kita menggunakan proper atau improper, terlebih dahulu kita akan belajar tentang metode pendekatan ruang keadaan terhadap analisis dari sistem kendali atau sistem kontrol. Di situ ada 4 istilah yang biasanya keluar atau biasanya dijadikan sebagai patokan atau acuan. Yang pertama adalah kedudukan atau state, yang kedua adalah variabel keadaan atau state variable, yang ketiga adalah vektor keadaan atau state vector, kemudian ruang keadaan atau state space. Nah, biasanya ruang keadaan atau ruang kedudukan atau state space itu biasanya berupa matriks yang bentuknya ada A, B, C, D. Teman-teman sudah pernah saya beritahu gitu ya, dimana dulu pernah di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, yaitu X aksen itu sama dengan AX plus BU, sedangkan Y itu adalah CX plus DU. Nah, itu namanya adalah ruang keadaan untuk A, B, C, D-nya. Nah, kita buka lebih dalam mengenai istilah-istilah tersebut. Apakah yang dimaksud dengan state? State itu adalah suatu sistem dinamik di mana ada sekelompok variabel kecil atau variabel keadaan, sehingga pengetahuan dari variabel tersebut itu ada di T sama dengan T0. Artinya adalah state itu atau keadaan itu adalah ketika dia T-nya sama dengan T0. Lalu kemudian yang kedua adalah state variable. Di situ ada variabel state. Variabel state itu apa? Variabel state itu A, B, C, D gitu ya. State variable dalam sebuah sistem dinamik itu adalah variabel yang membentuk variabel terkecil yang menentukan keadaan sistem dinamik. Nah, kalau yang di state space, matriks state space, state variabelnya itu adalah A, B, C, D. Kemudian state vector. Nah, itu vektornya. Jadi di dalam A-nya itu ada vektor A. Jadi variabelnya A, tapi dia berupa state vector. State vector dari A itu adalah sekumpulan angka yang dia membentuk matriks. Biasanya tergantung dari berapa pangkat atau berapa order tertingginya. Ketika ordernya itu 3, maka dia nanti akan membentuk state vektornya untuk A-nya sendiri itu adalah 3 kali 3. Jadi dia pasti berupa matriks bujur sangkar seperti itu ya. Yuk kita mulai ke proper transfer function terlebih dahulu. Jika ini ada kasus nih guys, dimana untuk kasusnya adalah ada GS itu sama dengan Y per U, dimana yaitu sama dengan K per S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat tambah S min 6. Nah, fungsi ruang keadaan yang seperti ini termasuk yang umum, dimana yang bagian atas itu dia tidak mempunyai persamaan S, atau persamaan S-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Kemudian per S pangkat 3 ditambah, nah yang bagian denum atau denominator atau penyebut gitu ya, dia ada persamaan S-nya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang proper atau yang umum gitu ya. Bagaimana cara bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan tersebut? Yang pertama adalah kita tulis kembali di mana Y ini adalah KUS, ini dibawa ke atas gitu ya. Kan kita mencarinya ke YS kan. Nah,
Jadi persamaannya adalah YS sama dengan K kali US per S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat plus S min 6. Lalu kita mendapatkan fungsi di mana YS ini dikalikan dengan YS ya. Berarti YS kalikan S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat plus S min 6 itu sama dengan KUS. Nah, baru kemudian kita bikin turunannya. Nah, bagaimana untuk membuat fungsi derivatifnya? Kita pakai kita menggunakan ini ya, koma atas ya, atau yang disebut dengan aksen. Nah, misalnya di sini ada S pangkat 3 berarti Y 3 aksen gitu ya, ditambah 4S kuadrat berarti Y double aksen ditambah dengan S yaitu Y aksen kemudian min 6Y. Sampai di sini bisa diterima ya guys. Di sini tergantung aksennya itu tergantung dari pangkatnya. Seperti itu. Kemudian setelah itu KU sama. Nah, kita masih ingat ya bahwa masukan dari sebuah sistem, di sini nggak ada ya. Masukan sebuah sistem yang sebelumnya itu merupakan keluaran dari sebuah sistem yang pertama itu merupakan masukan dari sistem yang kedua, kurang lebihnya seperti itu. Atau keluaran dari sistem yang sebelumnya itu merupakan masukan dari sistem yang berikutnya. Sehingga kita bisa bilang bahwa X1 aksen itu sama dengan Y. Nah, lalu setelah itu yang mau kita cari apa? Y triple aksen. Berarti Y triple aksen itu sama dengan ini dibawa ruas, pindah ruas gitu ya. Berarti KU dikurangi 4Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi 6Y. Jadinya adalah seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan persamaan yang tadi bahwa jika X1 itu sama dengan Y, maka X1 aksen itu sama dengan X2. Keluaran dari X1 itu adalah X2. Kemudian X2 Y aksen X2 itu sama dengan Y aksen, maaf ya ini aksen ya. Sehingga X2 aksen itu sama dengan X3. X3 itu adalah Y double aksen. Sehingga X3 aksen itu keluaran dari X3 itu adalah ini Y triple aksen. Seperti itu. Ya guys, sudah bisa diterima ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai ini, nah di sini Y double aksennya kita ganti dengan X3, kemudian Y aksennya kita ganti dengan X2, dan Y-nya kita ganti dengan X1. Jadi persamaannya adalah KU min 4X3 dikurangi X2 ditambah 6X1. Kalau sudah seperti itu, baru kemudian kita masukkan ke sini guys. Nah, kita mulai dari X1 aksen dulu. Ketika kita mencari sebelumnya kita bentuk dulu. Di sini ada X aksen sama dengan AX plus BU dan V sama dengan atau Y ini ya, Y sama dengan CX plus DU gitu. Nah, X aksen itu karena di sini ordernya berapa guys? Ordernya adalah order 3, maka dia persamaan matriks keadaan dari atau vektor keadaan dari A itu adalah 3 kali 3, yaitu sebuah matriks bujur sangkar 3 kali 3 ukurannya. Nah, kalau dengan seperti itu, ini adalah A, X ditambah, ini adalah B, O. Jadi A-nya itu adalah vektor, dan B-nya itu, jadi A-nya itu adalah matriks, dan B-nya itu adalah matriks. C-nya itu juga matriks. Lalu bagaimana kita mulai dari A dulu ya guys. Untuk A ini bagian kolom pertama ini adalah miliknya X1, kolom kedua miliknya X2, kolom ketiga miliknya X3. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, karena kalau di perkalian matriks maka baris kali kolom begitu ya. Kalau coba kita lihat 0 itu adalah X1, 1 itu adalah X2, 0 adalah X3, sehingga untuk gampangin gitu ya, ini kolom pertama itu adalah X1, kolom kedua adalah X2, kolom ketiga adalah X3. Yuk kita mulai cari dari X1 aksen. X1 aksen itu adalah X2. Berarti X1 aksen itu X1-nya 0, karena dia cuma X2, berarti X2-nya adalah 1, X3-nya adalah 0. Ada KU-nya nggak? Nggak ada.
Yang ada KU hanya X3 aksen. Oke, berarti 0. Lalu yang kedua, X2 aksen. X2 aksen sama dengan X3. Berarti X1 dan X2-nya 0, X3-nya 1. Lalu ada U-nya, tidak ada U, berarti 0. Lalu yang ketiga adalah X3 aksen, itu sama dengan KU dikurangi 4X3 dikurangi X2 ditambah 6X1. Berarti X1-nya adalah 6, X2-nya min 1, X3-nya adalah min 3, ditambah dengan KU. Selesai. Sampai di sini bisa ya guys? Nah, kita patokannya adalah ini. Lalu setelah kita dapatkan itu, kemudian kita coba yang Y. Y-nya berapa? Y itu sama dengan X1. Berarti kalau Y sama dengan X1 berarti 1, 0, 0. Di sini ada X1, X2, X3. Kalau diagramnya, persamaan A, B, C-nya seperti ini, maka bagaimana untuk membuat blok diagramnya? Blok diagramnya di sini mulai dari X1. Di sini mulai dari X1. Ada juga di sini untuk yang kalau yang menggunakan fungsi transfer di sini pasti X1. Tapi kalau yang menggunakan diagram simulasi di sini adalah X3. Jadi beda-beda ya guys. Kayaknya sama, tapi untuk menggambar diagram bloknya ternyata berbeda. Ketika dia penurunannya berdasarkan fungsi transfer, maka di sini adalah X1. Yuk kita lihat. Di sini ada X1. Lalu penurunannya adalah X1, 6, X1, X2, dan X3. Nah, di sini ada X1, X2, dan X3. Kemudian setelah itu kita coba cari terlebih dahulu X1-nya. X1-nya itu adalah, ini soal yang berbeda ya guys. Ini soalnya berbeda. Ini X1, X2, dan X3-nya agak berbeda. Ya, ini nanti diganti sendiri ya. Untuk X1, yuk kita lihat. Untuk X1, kalau integral berarti dia diganti. Ini integralnya adalah 1, ini integralnya 2, ini integralnya 3. Seperti itu ya guys. Berarti yang integralnya 1 itu adalah 4. Berarti di sini adalah integralnya 1. Nah, di sini ada 4, integralnya 2, di sini ada integralnya 2 itu adalah min 1. Di sini adalah min 1. Kemudian integralnya 3 itu adalah plus 6. Plus 6 ya. Nah, di sini adalah plus 6. Seperti itu. Nah, bisa juga dilihat dari sini ya, integralnya 1 adalah min 4, integralnya 2 itu adalah min 1, integralnya 3 itu adalah 6. Berarti di sini adalah min 4, min 1, kemudian 6. Sampai di sini bisa dimengerti ya guys. Nah, lalu setelah itu di sini adalah KU. Di sini adalah K saja ya, KU. Kenapa? Ya karena di sini cuma ada K-nya saja. Sampai di sini jelas ya guys? Oke. Kalau misalnya sudah, kita masuk ke improper. Kasus improper itu adalah kasus khusus di mana pada pendekatan untuk fungsi transfer ini, penurunan fungsi state space dengan pendekatan dari fungsi transfer ini, untuk pole dan zeronya untuk yang improper itu berbeda gitu ya. Untuk yang pole dan zeronya, kalau yang pakai pendekatan fungsi transfer, dia itu bagian atas atau numnya atau pembilangnya itu dia ada fungsi S-nya, dan bagian penyebutnya ada fungsi S-nya juga. Nah, kalau misalnya seperti ini bagaimana menyelesaikannya? Kita menggunakan parsial, cara-cara parsial. Cara parsial yaitu dipilah terlebih dahulu. Nah, di sini kita mempunyai 2, bisa dipilah menjadi 2, yaitu K per S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat plus S min 6, itu adalah yang Y per V, yang V per U. Kemudian yang Y per V itu sama dengan S kuadrat plus 2S min 15 per 1. Sampai di sini bisa diterima ya guys.
Lalu setelah itu baru kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan dulu yang V per U. V per U itu jadi V per U itu sama dengan yang pertama, U-nya dibawa ke atas, jadinya V itu sama dengan K kali US per S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus S min 6. Lalu setelah itu kita bawa yang S pangkat 3 bla 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 dikalikan dengan VS. Hasilnya itu adalah V pangkat 3 ditambah 4V pangkat 2, bukan pangkat ya namanya ya. V triple aksen ditambah 4V double aksen ditambah V aksen dikurangi dengan 6V sama dengan KU. Lalu setelah mendapatkan itu, V pangkat 3-nya, V triple aksennya itu dikeluarkan. Lalu yang ini dipindah posisi gitu ya. Jadinya adalah KU min 4 inverse, min 4 dari double aksen V dan V aksen ditambah 6V. Lalu setelah dapat yang itu, kemudian kita bisa mendefinisikan bahwa X1 sama dengan V, X2 sama dengan V aksen, kemudian X3 adalah V double aksen. Lalu kita dapat X1 aksen itu sama dengan X2, X2 aksen sama dengan X3, sedangkan X3 aksen adalah ini. Gampang ya guys, ini sama seperti yang proper. Next, caranya ini juga sama dengan proper, sama persis untuk mendapatkan AX plus BU dan CX plus DU itu sama persis dengan yang proper. Yang berbeda di sebelah mana guys? Nah, yang berbeda adalah untuk X kuadrat plus S plus 2S min 15-nya. Di sini kita punya dua persamaan kan guys, yang ini kita sama dengan yang propernya, sedangkan yang bagian bawah yang Y per V itu sama dengan S kuadrat plus 2S min 15. Nah, itu yang berbeda. Nah, untuk yang berbeda tersebut, caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini, guys. YS per VS itu sama dengan ini. Maka kemudian ini dikalikan terlebih dahulu. Jadinya adalah V kali S kuadrat plus 2S min 15. V di sini bisa ketika dimasukkan ke dalam fungsi S, maka bentuknya adalah V double aksen ditambah 2V aksen dikurangi 15V. Lalu setelah mendapatkan ini langsung kita bikin V itu X1 itu sama dengan V gitu ya, atau V sama dengan X1 ya sama aja dibolak-balik. Kemudian setelah itu V aksen itu sama dengan X2. X2 itu adalah V aksen, X3 itu adalah V double aksen. Lalu Y-nya itu adalah X3 ditambah 2X2. V double aksen itu kan sama dengan X2, V aksen itu sama dengan V double aksen itu sama dengan X3, V aksen itu adalah X2. Kemudian V itu adalah X1, sehingga kita sudah mendapatkan Y sama dengan X3 ditambah 2X2 dikurangi 15X1. Nah, hasilnya kita bisa mendapatkan fungsi Y-nya. Y itu adalah min 15, 2, 1, kemudian X1, X2, X3. Sampai di sini bisa ya, dimengerti ya guys. Nah, lalu fungsi tersebut ini adalah diagram persamaan fungsi yang umum ya. Dan di sini ada persamaan baru, yaitu di sini ada Y sama dengan B 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah fungsi B-nya. Sedangkan A-nya itu adalah di A0, A1, A2 dan seterusnya. Lalu bagaimana membuat grafiknya? Nah, membuat grafiknya adalah seperti ini guys. Di sini ada integral, kemudian 1, 2, 3 ini ke bawah sama ya, kayak yang biasanya. Nah, kalau yang ini berarti kita coba bikin, teman-teman coba bikin. Berarti yang pertama itu A-nya terlebih dahulu. A-nya adalah 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan 6, min 1, min 4. Berarti kalau begitu, ini itu dari fungsinya dulu ya. Berarti X1-nya, integral pangkat 1-nya itu yang berapa guys? Integral pangkat 1-nya itu adalah yang di min 4, kemudian integral pangkat 2-nya itu adalah yang di min 1, integral pangkat 3-nya itu yang di 6. Berarti di sini nanti ini adalah min 4, ini adalah min 1, dan ini adalah 6. Selesai ya, min 4, min 1, dan 6. Lalu setelah itu kita balik lagi ke B. Nah, B-nya itu adalah seperti ini.
Nah, B-nya itu adalah yang ini ya guys. Kalau begitu, di B-nya seperti apa guys? Untuk B-nya berarti yang integral pangkat satunya adalah min 15, integral pangkat 2-nya adalah D2, dan integral pangkat satunya adalah D1. Berarti min 15, 2, dan 1. Berarti di sini nanti kita bisa bikin, ini adalah integral tingkat satunya, berarti ini adalah min 15, berapa tadi? Min 15, 2, dan 1 gitu ya. Berarti ini adalah min 15, integral pangkat 2-nya adalah 2, dan integral pangkat 3-nya adalah 1. Seperti itu ya. Min 15, 2, dan 1. Berarti di sini min 15, di sini adalah 2, di sini adalah 1. Sampai di sini paham kan ya guys? Sama sebenarnya. Nah, mungkin itu dulu guys pertemuan kita. Kita akan lanjut ke masih di pertemuan yang berikutnya, itu masih seputar penurunan state space, tapi yang menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu menggunakan pendekatan simulasi. Oke guys, terima kasih untuk atensinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak-dak.